Treng, enakin aja. Tuntas, 17 program Prabowo ini buat kita semua tenang. Mencapai itu apa strategi kita? Saya dengan pakar-pakar, saya dibantu pakar-pakar, profesor-profesor yang terpintar, ada kurang lebih, sekarang ada kurang lebih 60 pakar, ya, di berbagai bidang, Ipolexus Budmil, dan terutama ekonomi. Kita merumuskan 17 program prioritas. 17. Yang pertama, kita harus mencapai swasembada pangan. Harus mencapai swasembada pangan. Dan saya yakin ini bisa. Kalau kita laksanakan dengan benar, kita bukan saja jadi swasembada, kita bisa jadi lumbung pangan dunia. Itu cita-cita. Kedua, kita harus berani memberantas kemiskinan. Kita harus berani dan kita mampu. Kita mampu menghilangkan kemiskinan di bumi Indonesia. Kemudian dalam rangka itu kita harus juga memberantas korupsi. Korupsi adalah penyakit yang akan menghambat kita dan harus kita selesaikan. Kita harus tingkatkan pelayanan kesehatan dan obat untuk rakyat. Kita harus kuatkan pertahanan negara. Kalau lemah kita akan diinjek-injek dan dijajah kembali. Saudara-saudara, tidak ada yang lemah bisa survive. Kita harus mencapai swasembada air. Air menjadi komoditas strategik. Air menjadi komoditas strategik. PBB sudah meramalkan kita akan mengalami krisis air. Untuk itu kita harus fokus kepada teknologi air dan sebagainya. Saya di Kementerian Pertahanan, ada Universitas Pertahanan di bawah pembinaan saya. Kita bentuk sekarang di Fakultas Teknik prodi khusus hidrologi, ilmu air kita bentuk. Dan kita punya satgas air, kita sudah mampu mencari air dengan tepat, kita drill air dan sudah produksi di mana-mana. Saudara-saudara sekalian, kita harus sempurnakan penyempurnaan keuangan negara. Sekarang kita harus lebih tingkatkan penerimaan dan cara penerimaan negara, keuangan negara. Kita harus menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani. Sekarang terlalu banyak perantara-perantara, ini kita harus sekarang jamin pupuk harus sampai ke petani. Kita harus lanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, saudara-saudara sekalian. Kuncinya adalah ini yang akan mempercepat lompatan kita. Saudara-saudara sekalian, dengan hilirisasi, komunitas-komunitas kita sekarang di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, kita tidak mau komunitas kita, sumber alam kita diekspor, dijual murah ke bangsa lain. Kita tidak mau. Kita hentikan ekspor murah. Kita wajibkan mereka untuk melakukan pengolahan di Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, dan ini membuat banyak negara asing tidak suka. Kita mau diboikot, tapi kita tidak gentar. Kalau tanpa hilirisasi, tidak mungkin kita menjadi negara makmur. Sebagai contoh, satu kilang minyak di Jepang, limbahnya diolah oleh 40 perusahaan. 40 perusahaan. Kemudian hasil 40 perusahaan itu digunakan oleh 40.000 pabrik, 40.000 perusahaan. Bayangkan, kalau kita punya pengolahan-pengolahan di Indonesia, nikel, smelter-smelter di Indonesia, boksit, semua smelter di Indonesia, semuanya, kita bisa bayangkan berapa ratus ribu pabrik, berapa ratus ribu perusahaan akan dibuat di Indonesia. Ini pekerjaan untuk saudara-saudara sekalian, untuk mahasiswa-mahasiswa, untuk anak-anak kita semua. Kita tidak mau anak-anak kita hanya mendapat pekerjaan dengan upah rendah, kita tidak mau. Kita ingin menjadi negara yang maju, saudara-saudara sekalian. Ya sebentar lagi lah, Mbak Nana. Kalau gitu saya kasih bonus 1 menit ya Pak. Saya kasih bonus 1 menit. Rumah murah untuk masyarakat desa dan rakyat membutuhkan. Pemberantasan narkoba. Melanjutkan pemerataan ekonomi. Penguatan UMKM. Pembangunan IKN sebagai pemerataan. Reformasi politik, hukum dan birokrasi. Menjamin pelestarian lingkungan hidup. Pelestarian seni budaya dan peningkatan ekonomi kreatif dan prestasi olahraga. Kita ingin ikut Olimpiade. Kita ingin ikut Piala Dunia, saudara-saudara sekalian.